Berbicara berkaitan dengan tantangan ya untuk menyuplai kebutuhan pembangunan ibu kota Nusantara begitu. Ini mungkin menjadi pertanyaan juga bagi banyak pihak begitu ya, kesiapan infrastruktur di sana untuk mungkin dari sisi pelabuhan dan juga lain sebagainya begitu. Ini seperti apa sebetulnya? Apakah ini juga menjadi tantangan utama untuk menyediakan suplai pembangunan IKN, Bapak? Ya, memang kekhawatiran paling utama di awal pembangunan IKN ini adalah kesiapan infrastruktur pelabuhan ya, dan juga kesiapan infrastruktur kapalnya yang mengangkut barang-barang kebutuhan dasar, pasir, batu, batunya juga macam-macam, ada batu gunung, ada batu kerikil, agregator ya, baja dan semen. Dan umumnya industri itu semuanya dari Jawa. Ya. Kebetulan di Sulsel, Bar, dan Sulteng di Palu itu tersedia batu dari gunung yang ada di sana. Menjadi naif karena pembelian atau harga batunya sendiri itu lebih murah daripada biaya kapalnya. Perbandingannya seperti apa? Let's say terakhir itu per kubik batu agregator itu 220.000 sampai 250.000. Kapalnya itu bisa 250.000 sampai 300.000. Kenapa? Karena kapal ini kan spesifik tongkang ya, tuck and barge. Penyelenggara daripada IKN dalam hal ini ada beberapa institusi PUPR terutama itu mengambil basic price harga tongkang itu yang standar. Sedangkan ini supply and demand lagi, tongkang itu sangat limit ya, terbatas pada saat batu bara demandnya sangat tinggi. Oke, Nikel jadi bersaing juga, dengan industri yang ada di kawasan sana juga. Iya, dan harga batu bara itu kan tidak sebanding dengan agregator tadi. Sehingga pemilik kapal akan cenderung melayani pengiriman batu bara dan nikel. Nah ini tantangannya sebenarnya. Kita sudah sampaikan kepada pemerintah bahwa seharusnya pemerintah bisa tadi memberikan insentif untuk pembelian kapalnya, akses keuangannya yang dedicated untuk mensupport IKN. Karena di sini kita tidak bicara lagi untung ruginya nih, tetapi bagaimana misi nasional ini Indonesia Emas 2045 bisa terwujud di IKN. Begitu Iva. Oke, tadi artinya seperti apa pengadaan kapal kembali begitu ya keywordsnya. Tapi dari sisi mungkin penyedia kapal itu sendiri ya, pembuat kapal itu sendiri juga, apakah memang sudah cukup banyak ataupun juga artinya cukup bisa memadai Tersedia. permintaan yang ada begitu ke depannya? Sebenarnya sudah teman-teman di industri perkapalan ya, dockyard ataupun shipyard itu tersedia untuk mensuplai kapalnya selama dananya ada. Nah di sini memang campur tangan pemerintah, multi stakeholder perbankan, di situ ada Hibara dengan PUPR, ya dengan juga ada badan otorita IKN ini juga harus turun tangan sehingga bottleneck daripada biaya logistik tinggi transportasi laut ini bisa dipecahkan dalam waktu singkat. Sebenarnya intervensi itu sangat diperlukan. Artinya kita tidak bicara lagi untung rugi ya yang tadi saya sampaikan, apalagi aspek komersialnya, tetapi bagaimana ketersediaan tongkang ini untuk mengangkut komoditi tadi bisa tersedia. Plus pelabuhannya, pelabuhan juga akan berperan penting dalam kecepatan bongkar muatnya. Kalau kapal itu terlalu lama karena pasang surut dan jetinya tidak proper, tentu membuat kapal ini stay di pelabuhan ini berhari-hari bahkan berminggu-minggu sehingga produktivitas daripada kapal ini juga terhambat. Jadwalnya terhambat. Begitu. Terhambat dan juga trafficnya juga makin minim sehingga costnya makin tinggi. Begitu Eva. Oke, baik. Tapi mungkin masukan lain juga begitu Bapak tadi selain dari sisi insentif, penambahan kapal dan juga lain sebagainya. Mungkin lebih secara teknis ya, secara mungkin dari sisi koordinasi antar instansi seperti apa yang diharapkan tentunya bisa diimprove lagi. Iya. Bottom line-nya adalah trust sebenarnya. Ya, trust sehingga terbangun sinergi dan kolaborasi pemerintah, BUMN dan private sector. Artinya trust memang ada proses seleksi ya dalam memakai jasa logistik, jasa kapal. Tetapi
ini juga bisa dikemas dalam payung kontrak payung yang lebih besar. Dan di dalam kontrak payung itu juga ada keterlibatan akses perbankan, ya, dedicated untuk mensuplai kapal terutama ke IKN. Itu sebenarnya. Baik, baik.